pelajaran mahalnya dari Abdullah bin Umar adalah tentang memaafkan. Betapa akhlak mulia ini luar biasa berat bagi orang-orang yang menyimpan dendam dalam dirinya, bagi orang-orang yang menyimpan hasud dalam dirinya, bagi orang-orang yang menyimpan iri hati dalam dirinya. Betapa hidup itu adalah mengemudi hati untuk tetap suci menuju ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hari ke-20 ya. Betul ya. Ini hari terakhir kita bahas tentang sosok laki-laki. Nah, besok kita akan bahas sosok perempuan, ibu-ibu merapat gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini kita mudah-mudahan bisa ngambil ibrah nih dari sosok bapak dan juga sosok anak. Nah, Abdullah yang kedua. Kemarin kita bahas Abdullah pertama, Abdullah bin Abbas. Sekarang kita bahas Abdullah yang kedua adalah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar atau anaknya Umar bin Khattab. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok peniru sejati Rasulullah SAW, sehingga para ulama menyebut adalah sahibut tas'i, sang penjiplak Rasulullah SAW. Apapun yang Rasul lakukan, dia lakukan. Sekalipun itu bukan sunnah, sekalipun itu tidak berdampak hukum, Abdullah bin Umar ini senantiasa mengikuti dan bahkan menjiplak kebiasaan Rasul. Hadirin rahimakumullah, kita akan bahas dari sosok bapaknya dulu nih. Dari bahas mengapa lahir sosok Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab karena dia tahu harus menyiapkan generasi setelah dirinya yang lebih baik, maka ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Umar bin Khattab membuat rumah dekat dan persis di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Ini rumus pertama. Ketika kita ingin membuat rumah, bukan milih desain rumahnya dulu, bukan milih biaya rumahnya dulu, tapi milih siapa tetangga dari rumah tersebut. Nah, saking ingin dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab menyiapkan rumah di depan rumah Rasulullah SAW dan mendesain kamar depan itu khusus untuk Abdullah putranya, supaya setiap pagi bahkan sore bahkan setiap waktu Abdullah ini tahu aktivitas Rasulullah SAW seperti gimana. Kapan Rasulullah keluar rumah, kapan Rasulullah masuk, kapan Rasulullah ada di majelis ilmu, Abdullah bisa tahu. Karena posisi kamar Abdullah itu adalah persis di depan rumah Rasulullah SAW. Perjuangan seorang bapak untuk menghadirkan generasi terbaik, sampai perjuangan membuat rumah dekat dengan Rasulullah SAW. Maka pelajaran para bapak, mari kita dekatkan anak-anak kita dengan para ulama. Yang ulama itu siapa? Yang dia ketakutannya lebih takut daripada kita semua. Ini pelajaran mahal yang pertama untuk para bapak. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, selain dari dia mendesain, menyiapkan rumah dan mendekatkan anaknya dengan Rasulullah SAW, yang kedua yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk melahirkan generasi yang terbaik setelah dirinya adalah beliau senantiasa membawa anaknya itu bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW, bermajlis ta'lim, berilmu, mencari ilmu dengan Rasulullah SAW, dan selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Pelajaran mahal yang kedua para bapak dari Umar bin Khattab. Yuk kita mulai hari ini. Kurikulum untuk anak kita adalah menceritakan, mengkisahkan, sehingga podcast kita tentang kisah gitu ya, mengkisahkan. Channel kita ngomongin tentang kisah, supaya kita dapat mengambil nilai inspirasi dari kisah-kisah orang terdahulu. Nah, begitupun yang dilakukan Umar bin Khattab. Dia selalu menceritakan kepada Abdullah anaknya itu tentang kebaikan-kebaikan Islam, tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga kecintaan kepada Nabi Muhammad luar biasa, sama seperti Abdullah bin Abbas. Sehingga satu waktu, puncak ceritanya ini, ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis, Abdullah bin Umar ini usianya masih kecil, karena nanti ketika Rasulullah SAW wafat, umur
Abdullah bin Umar ini baru sekitar 20 tahun. Masih muda sekali. Ya. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW ada di majlis, ada sosok anak kecil yang ikut sekitar belasan tahun lah. Belasan tahunan yang ikut bermajlis dengan beliau. Dan Rasulullah SAW berkata, akan datang hiya rajulun ahlul jannah. Akan datang seorang pemuda yang akan masuk Islam. Maaf, yang akan masuk surga. Maka Abdullah ini bertanya-tanya, siapakah yang akan datang lewat pintu ini yang dia dijamin masuk surga? Hari pertama dialah yang muncul, sosok manusia yang muncul. Hari yang kedua kata Rasulullah SAW akan datang seorang yang dia adalah penduduk surga. Maka Abdullah bin Abbas pun penasaran siapa dia, dan melihat orang yang sama. Hari ketiga Abdullah bin Abbas pun mendengar cerita yang sama, akan datang seorang yang ahli surga. Sehingga Abdullah bin Umar ini penasaran, amalan apa sih yang membuat dia menjadi orang yang dijamin masuk surga? Di hari keempat, dia bertanya kepada sosok yang dijamin masuk surga tersebut, apa sih yang membuat amalanmu spesial menjadi penduduk ahli surga? Maka Abdullah bin Umar penasaran karena orang itu tidak menjawab. Sampai Abdullah bin Umar ini memaksa orang tersebut untuk nginap di rumahnya. Abdullah bin Umar berkehendak untuk nginap di rumah orang yang dijamin masuk surga tersebut. Di tempat nginap tersebut, Abdullah bin Umar tidak tidur sepanjang malam karena dia ingin tahu amalan spesial apa yang dilakukan oleh sosok manusia yang dijamin masuk surga ini. Ketika terbangun, ternyata bangunnya sama seperti sahabat yang lain, menghidupkan waktu qiyamul lail. Ya. Kemudian di waktu qiyamul lail tersebut, Abdullah bin Abbas bermakmum kepada orang tersebut dan berkata, kenapa engkau dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga? Jawaban orang tersebut, di ibadah qiyamul lailnya, dia menjawab, amalanku sungguh sama dengan amalan yang lain, kecuali satu, yakni aku selalu memaafkan orang-orang yang berbuat dosa terhadap diriku sebelum aku tidur. Amalan itulah yang nanti kata Rasulullah SAW menjadi penjamin masuk surga. Maka hadirin rahimakumullah, betapa hari ini hidup-hidup kita dipenuhi dengan emosi, dipenuhi dengan rasa kesal terhadap seseorang. Menjelang tidur ternyata ada amalan yang disyariatkan oleh orang yang masuk surga, dijamin masuk surga, adalah kita memaafkan orang-orang yang berbuat dosa di hari tersebut. Luar biasa. Betapa ketika kita tidur tidak menyimpan dendam, betapa kita tidur tidak menyimpan rasa iri hati dan hasud kepada sesama manusia. Maka selepas dari itu, Abdullah ini, sang penjiplak Rasulullah SAW ini, kemudian dialah yang tidak pernah sehari pun luput lolos hidupnya dari qiyamul lail, dan tidak pernah luput dan lolos sehari pun menjelang tidur memaafkan orang-orang yang berbuat dosa terhadap dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, adab dan akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh sahabat mulia ini, di antaranya adalah satu, tentang qiyamul lail. Betapa pemuda hari ini jarang menghidupkan malam. Malamnya dihidupkan untuk begadang, bukan dihidupkan untuk sholat dan ibadah, gitu ya. Malamnya dihabiskan untuk nonton bola, bukan gak boleh, tapi tidak jadi utama, tidak jadi prioritas. Utamanya adalah qiyamul lail. Betapa ketika anak muda rajin qiyamul lail, disitulah masa depannya cerah, disitulah kehidupan di masa yang akan datangnya cerah. Seperti Abdullah bin Umar, dia dijamin masuk surga, bahkan kehidupan ketika dia dewasanya menjadi saudagar kaya. Yang kedua, pelajaran mahalnya dari Abdullah bin Umar adalah tentang memaafkan. Betapa akhlak mulia ini luar biasa berat
bagi orang-orang yang menyimpan dendam dalam dirinya, bagi orang-orang yang menyimpan hasud dalam dirinya, bagi orang-orang yang menyimpan iri hati dalam dirinya. Betapa hidup itu adalah mengemudi hati untuk tetap suci menuju ilahi. Hadirin rahimakumullah, menjelang tidur, mari kita lepaskan belenggu-belenggu, debu-debu yang menempel di hati dan di pikiran kita untuk tidak senantiasa menyimpan kekesalan kepada sesama makhluk. Dengan seperti itu, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lega jiwanya, lega pikirannya, yasrah sadrahu, lapang jiwanya, bahkan sebelum menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu, hati lapang, pikiran lapang, apapun yang dipikirkan lebih solutif, apapun yang dipikirkan lebih tenang. Kenapa kita mudah emosi? Kenapa kita mudah marah? Kenapa kita mudah mengeluh? Karena kita menyimpan debu yang menempel di hati dan pikiran kita mengenai dosa-dosa orang lain terhadap diri kita. Oleh karena itu, belajar dari Abdullah bin Umar, belajarlah menjelang tidur untuk memaafkan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.